Konsep layanan dan manajemen layanan. Layanan yang dihadapi pelanggan dan layanan yang menghadapi sumber daya. Manajemen layanan adalah sebuah cara untuk memberikan layanan kepada pelanggan yang membutuhkan agar kebutuhannya terpenuhi dan pelayanan yang diberikan tersebut memuaskan. Contoh layanan, ada layanan umum dan layanan TI. Layanan umum ada pos dan kiriman paket, transportasi umum, pom bensin, dan telepon. Layanan TI ada internet, email, mesin pencari Google, e-banking, dan Facebook. Hubungan antara penyedia layanan dengan pelanggan. Layanan internal atau internal service, layanan yang disampaikan kepada unit-unit dalam organisasi yang sama dengan penyedia layanan. Layanan eksternal adalah layanan yang disampaikan kepada pelanggan di luar organisasi penyedia layanan, umumnya merupakan layanan komersil atau berbayar. Manfaat yang disediakan layanan bagi pelanggannya. Ada core service, yaitu layanan yang menyediakan kebutuhan utama pelanggan dan umumnya terkait dengan fungsi-fungsi penting sebuah bisnis. Enabling service adalah layanan yang dibutuhkan agar core service dapat disediakan. Enhancing service, layanan yang memberikan nilai tambah bagi core service. Proses dalam layanan TI memiliki 4 karakteristik, yaitu terukur. Terukur adalah berdasarkan unjuk rasa kerja, aktivitas yang membentuknya, misalkan biaya, durasi, dan kualitas. Hasil tertentu atau specific result adalah harus jelas apa keluarannya, ada customer atau stakeholder, harus jelas siapa pelanggan atau pemangku kepentingannya, respon terhadap pemicu atau trigger, harus dapat ditelusuri apa pemicunya. Layanan yang menghadapi sumber daya. Hal tentang sumber daya manusia yang harus diperhatikan oleh manajemen sumber daya manusia adalah dengan memperhatikan tingkat keterampilan karyawan, kemampuan karyawan, dan kapabilitas manajemen dengan keterkaitannya dalam pembuatan strategi sumber daya manusia. Komponen-komponen sistem TI yang masih harus diolah untuk menghasilkan layanan sumber daya. Ada 1. Uang atau modal, 2. Infrastruktur TI hardware, 3. Aplikasi software, 4. Informasi data atau record, 5. Orang atau jumlah karyawan. Perencanaan sumber daya manusia. 1. Penentuan kebutuhan tenaga kerja, 2. Uraian jabatan, uraian tugas, dan tanggung jawab terhadap masing-masing jabatan, 3. Spesifikasi jabatan, persyaratan yang harus dimiliki oleh jabatan tertentu. Menjelaskan siklus hidup layanan TI. Siklus hidup layanan adalah pendekatan untuk manajemen layanan TI yang menekankan pentingnya koordinasi dan kontrol di berbagai fungsi, proses, dan sistem yang diperlukan untuk mengelola siklus lengkap layanan TI. Pendekatan siklus hidup manajemen layanan mempertimbangkan strategi, desain, transisi, operasi, dan peningkatan berkelanjutan dari layanan TI. Konsep utama nilai atau value. Nilai dibuat melalui penyediaan layanan yang tepat dalam kondisi yang tepat. Pelanggan menghargai layanan TI ketika mereka melihat hubungan yang jelas antara layanan TI dan nilai bisnis yang perlu mereka hasilkan. Nilai diciptakan dari 2 komponen, yaitu utilitas dan jaminan. Utilitas yaitu fungsi yang ditawarkan oleh suatu produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Utilitas sering dirangkum sebagai apa yang dilakukannya. Jaminan yaitu jaminan bahwa suatu produk atau layanan akan memenuhi persyaratan yang disepakati. Baik utilitas maupun jaminan tidak dapat memberikan nilai penuh dengan sendirinya. Produk atau layanan dapat melakukan apa yang dibutuhkan pelanggan, tetapi jika kinerjanya buruk atau tidak tersedia, tidak aman atau tidak dapat diandalkan, maka tidak dapat memberikan nilai yang maksimum. Sebaliknya, layanan tidak akan memberikan nilai jika tidak menyediakan fungsi yang dibutuhkan, meskipun mungkin sangat tersedia, andal dan aman, serta menawarkan tingkat tinggi. Aset layanan yaitu penyedia layanan menciptakan nilai melalui penggunaan aset mereka dalam bentuk sumber daya dan kemampuan. Sumber daya yaitu istilah umum yang mencakup infrastruktur TI, orang, uang, atau hal lain yang mungkin membantu memberikan layanan TI. Kemampuan yaitu kemampuan organisasi, orang, proses, aplikasi, item, konfigurasi, atau layanan TI untuk melakukan suatu kegiatan. Perbedaan utama dari aset sumber daya dan aset kemampuan adalah bahwa biasanya sumber daya dapat
dibeli di sebuah pasar, sedangkan kemampuan khusus hanya dapat dikembangkan dari waktu ke waktu. Model layanan. Model layanan menjelaskan bagaimana sebuah penyediaan layanan menciptakan nilai untuk portofolio kontrak pelanggan tertentu dengan menghubungkan permintaan untuk layanan dari aset pelanggannya dengan aset layanan penyedia layanannya tersebut. Ini menggambarkan struktur dan dinamika layanan. Struktur aset layanan tertentu diperlukan untuk memberikan layanan dan pola bagaimana cara konfigurasinya. Sedangkan dinamika kegiatan, alur dari sumber daya, koordinasi dan interaksi antara pelanggan dan aset penyedia layanan. Contohnya interaksi antara pengguna layanan dan agen layanan. Dinamika layanan mencakup pola aktivitas bisnis, pola permintaan, pengecualian dan variasi. Model layanan mencakup peta proses, diagram alur kerja, model antrian, pola kegiatan. Setelah ditentukan, variasi dari model layanan dapat dibuat untuk menyesuaikan layanan dengan kebutuhan khusus pelanggan. Fungsi suatu tim atau kelompok orang dan alat yang digunakan untuk melakukan satu atau lebih kegiatan. Contohnya service desk atau IT operation. Proses yaitu suatu proses serangkaian kegiatan terstruktur yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu proses mengambil satu atau lebih input yang ditentukan dan mengubahnya menjadi output yang ditentukan. Karakteristik dari proses. Suatu proses mengubah kumpulan data, informasi, dan pengetahuan yang ditentukan ke dalam hasil yang diinginkan menggunakan umpan balik sebagai mekanisme pembelajaran untuk proses perbaikan. Peran yaitu seperangkat tanggung jawab, kegiatan, dan wewenang yang diberikan kepada seseorang atau tim. Peran didefinisikan dalam suatu proses atau fungsi. Satu orang atau tim dapat memiliki beberapa peran. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, harus ada satu peran yang bertanggung jawab untuk setiap tugas atau proses tertentu. ITIL menganjurkan bahwa 4 peran generik harus didefinisikan. 1. Proses owner bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan dalam suatu proses dilakukan. 2. Proses manajer bertanggung jawab untuk manajemen operasional suatu proses. 3. Proses fraksioner bertanggung jawab untuk melakukan satu atau lebih kegiatan proses. 4. Service owner bertanggung jawab kepada pelanggan untuk layanan tertentu. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan layanan manajemen katalog. Ya, pendahuluan dan lingkupnya, manajemen katalog layanan menyediakan dasar untuk manajemen berfokus pada pelanggan pengiriman layanan TI yang membantu memastikan bahwa TI penawaran layanan selaras dengan kebutuhan bisnis. Hal ini dilakukan dengan memberikan informasi yang jelas, konsisten, dan layanan dalam bahasa yang pelanggan akan memahami dan dalam format akan ingin pelanggan untuk menggunakan, sehingga memungkinkan dialog konstruktif tentang layanan TI di mana semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang sedang dibahas. Dengan cara ini, proses pelaksanaan layanan standar disederhanakan dan dibuat lebih efisien karena apa yang ditawarkan jelas, syarat dan kondisi untuk penyediaan jelas, dan ada mekanisme self-service sederhana dan konsisten di tempat untuk mendapatkan itu. Layanan katalog melalui produksi dan pemilihan katalog, layanan teknik menyediakan sumber informasi teknis yang enable penyedia layanan TI untuk pengelola layanan secara lebih efektif. Informasi dalam katalog layanan memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pengiriman layanan TI, dampak bisnis, serta risiko dan ikatan vulnerability itu dikelola oleh penyedia layanan TI. Ini menyediakan manajemen tingkat layanan dengan sumber informasi untuk pelopor ke pelanggan pada kinerja biaya dan masalah layanan lain dan menyediakan manajemen pemasok dengan dasar yang kuat untuk menegosiasi kontrak dengan pemasok. Dalam arti luas, manajemen katalog layanan memiliki 2 elemen, yaitu desain awal dan pengembangan dari katalog layanan. Konten dan struktur
Hubungannya dengan sisa portofolio layanan, khususnya transfer jasa dari pipa layanan hubungan, dengan database manajemen konfigurasi, proses akuntabilisi, dan tanggung jawab untuk menjaga up-to-date dan audit dan lain-lain. Lalu yang kedua ada pengelolaan berlanjutan dari katalog layanan. Pengelola informasi dalam katalog layanan untuk tetap up-to-date, lengkap, dan akurat. Sebagai distribusi dan perubahan lingkungan teknis, koordinasi dengan perubahan sisa. Maksud dan tujuan menjaga katalog layanan up-to-date, akurat, dan lengkap tidak terjadi secara kebetulan. Ini perlu dikelola dalam ITIL. Tujuan katalog layanan proses mengelola adalah untuk memastikan bahwa katalog layanan up-to-date dan dikembangkan dan dipelihara. Tujuan dari manajemen katalog layanan adalah untuk mengelola informasi dalam katalog layanan, memastikan akurasi dalam hal karakteristik layanan hidup, dan mereka sedang disiapkan untuk operasi hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Untuk memastikan bahwa katalog layanan dapat tepat diakses oleh pengguna iSet Outdoor. Lalu ada yang ketiga untuk memastikan bahwa layanan dependensi dan interface yang akurat dan mendukung penggunaan dari katalog layanan oleh proses manajemen layanan lainnya. Lalu ada katalog layanan yang harus mencakup informasi yang penting untuk menarik langsung kepada pelanggan. Ini akan mencakup informasi seperti rincian layanan dan perawatan produk, tersediaannya, layanan dukungan, pengaturan dukungan, kebijakan utama, syarat dan ketentuan, tingkat dan persetujuan, biaya dan harga, pemesanan dan batasan, ya, rencana masa depan kunci. Katalog layanan secara keseluruhan melayani dua tujuan. Pertama, ia menyediakan informasi pada layanan kepada pelanggan penyedia layanan TI dengan cara yang memungkinkan pelanggan untuk memahami, membuat keputusan tentang layanan menggunakan atau mungkin untuk menggunakan kedua itu adalah sumber utama informasi bagi penyedia layanan TI pada layanan ini menawarkan kepada pelanggan. Lalu ada katalog layanan bisnis. Sebagai kendaraan utama untuk komunikasi antara penyedia layanan TI dan pelanggan, katalog layanan bisnis harus mudah digunakan sebagai salah satu katalog mail order baik katalog layanan bisnis akan melayani tujuan yang terbaik jika memenuhi persyaratan penggunanya. Dan ini berarti terlibat dengan komunitas pengguna dalam persyaratan pengumpulan dan desain. Lalu ada katalog layanan teknis. Ini bagian dari katalog memegang rincian layanan dari perspektif TI. Kebutuhan pelanggan, misalnya masukkan informasi hardware, desktop, dan perangkat lunak operasi, standar item, operasional, dan dikecualikan. Hubungan antara mereka ini menggambarkan segi teknis layanan pendukung yang tercantum dalam katalog layanan bisnis dan menjelaskan hubungan timbal balik. Seperti katalog layanan bisnis, mudah untuk mendapatkan terlalu banyak detail ke dalam katalog layanan teknis. Poin penting dalam desain adalah untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana katalog layanan teknis akan dimanfaatkan. Mengingat bahwa informasi lebih umum berarti pemeliharaan dan manajemen biaya yang lebih tinggi. Lalu hubungan dengan proses manajemen layanan lainnya. Layanan manajemen portofolio. Katalog layanan merupakan bagian dari portofolio layanan yang berisi informasi tentang layanan yang saat ini disampaikan oleh penyedia layanan IT atau siap untuk dipindah ke transisi untuk hidup operasi. Dengan kata lain, mereka adalah layanan pada tahap dalam siklus hidup layanan mereka di mana mereka akan menarik langsung ke pelanggan. Layanan aset dan
Manajemen konfigurasi. Dalam organisasi dengan database manajemen konfigurasi komprehensif atau CMDD, semua bagian dari katalog layanan harus menjadi bagian dari integrasi dari CMDD. Jika tidak, akan memegang duplikat informasi tentang CI dan kapal hubungan sudah dalam katalog layanan. Jika layanan masing-masing didefinisikan sebagai CI, karena bagian hierarki layanan adalah memungkinkan untuk berhubungan insiden dan perubahan layanan terpengaruh. Hal ini juga memberikan informasi kepada kapasitas dan manajemen kesediaan dan membantu layanan manajemen komunitas melakukan analisis dampak bisnis. Hal ini juga memberikan dasar untuk monitoring dan pelaporan layanan. Lalu ada manajemen keuangan. Katalog layanan menyediakan manajemen keuangan untuk dengan informasi yang diperlukan pemetaan layanan untuk pemodelan, pengambilan keputusan dan kontrol. Ini tidak hanya memungkinkan peningkatan penganggaran dan perencanaan, tetapi juga mendukung bench kooperatif menandai terhadap penyedia lain. Lalu manajemen hubungan bisnis. Proses manajemen hubungan bisnis didefinisikan hubungan layanan to pelanggan dan bagaimana layanan memenuhi kebutuhan pelanggan. Manajemen tingkat layanan. Layanan manajemen tingkat memberikan rincian tingkat layanan garansi untuk dimasukkan dalam katalog layanan. Yang berperan bertanggung jawab layanan katalog manajer termasuk memastikan bahwa semua layanan dalam operasi dan layanan baru pindah ke transisi dengan benar tercatat dalam katalog layanan. Layanan pensiun dihapus dari katalog layanan pada waktu yang tepat. Katalog layanan dipertahankan akurat, lengkap, dan up-to-date. Katalog layanan terus melayani kebutuhan mereka yang perlu menggunakannya. Gitu aja. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia dengan NPM 1411960. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjanjian tingkat operasional dan manajemen pemasok atau kontrak pendukung. Pertama, saya akan menjelaskan tentang perjanjian tingkat operasional atau Operation Level Agreement atau OLA. Ialah kontrak yang menentukan bagaimana berbagai kelompok IT atau TI dalam perusahaan berencana memberikan layanan atau rangkaian layanan. OLA dirancang untuk mengatasi dan memecahkan masalah IT dengan menetapkan seperangkat kriteria tertentu dan menentukan rangkaian layanan TI tertentu yang masing-masing departemen bertanggung jawab. Adapun tujuan-tujuan dari OLA adalah sebagai berikut: menyajikan deskripsi dukungan internal dari penyedia layanan yang jelas, ringkas, dan terukur. Lalu ada memastikan bahwa elemen dan komitmen tempat tersedia untuk memberikan dukungan layanan dan penyampaian layanan yang konsisten oleh penyedia layanan. Lalu mendapatkan kesepakatan bersama untuk penyediaan layanan antar unit. Terus ada memberikan referensi yang jelas tentang kepemilikan, akuntabilitas, peran, tanggung jawab. Lalu persepsi yang sesuai dengan ketentuan layanan yang diharapkan dengan dukungan layanan aktual. Lalu yang kedua adalah supply chain management atau manajemen pemasok. Ialah rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, menjalankan arus produk, meliputi proses perolehan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk ke konsumen akhir dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya. Atau secara konsep SCM atau Supply Chain Management adalah serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, pengolahan informasi. Secara sederhananya, SCM itu merupakan mekanisme yang menghubungkan dan mencakup koordinasi dengan semua pihak yang terkait, antara pemasok, perantara, penyedia layanan, hingga konsumen. Setidaknya ada 2 strategi yang dibangun oleh SCM. Yang pertama itu membangun hubungan dengan pemasok. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan kesuksesan rantai pasokan. Perusahaan yang baik akan membatasi jumlah pemasok, yaitu hanya pemasok yang memiliki keunggulan yang bisa diajak kerjasama. Yang kedua itu meningkatkan respon pelanggan agar tetap kompetitif. Kemudian fokus pada rantai pasokan agar meningkatkan
layanan pelanggan untuk bisa meningkatkan layanan pelanggan, salah satunya dengan meningkatkan frekuensi pengiriman produk yang lebih cepat sehingga pelanggan akan puas dengan ketepatan waktu tersebut. Adapun tujuan dari manajemen pemasok antara lain untuk memastikan bahwa nilai maksimum untuk uang yang dikeluarkan diperoleh dari semua pemasok dan kontrak sudah disepakati, lalu memastikan bahwa kontrak pendukung perjanjian dengan pemasok sejalan dengan kebutuhan bisnis dan target organisasi yang disepakati, lalu untuk mengolah hubungan dengan berbagai pemasok dan memantau kinerja mereka dengan menyimpan catatan yang akurat, lalu bernegosiasi dengan pemasok menyelesaikan kontrak dan mengolahnya sepanjang siklus hidup mereka. Lalu yang terakhir itu menetapkan dan memelihara kebijakan mengenai pemasok dan memelihara sistem informasi manajemen kontrak pemasok yang mendukung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.